Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di cerita seru di channel ini. Kali ini, saya ingin bercerita tentang sepasang suami S1 yang baru saja beberapa bulan menikah dan berbahagia. Namun, kedatangan orang ketiga, yaitu adik ipar dari wanita, adik kandung istri yang merusak segalanya. Namun sebelum kita lanjut, sebaiknya tinggalkan jejak dulu ya. Klik tombol like, subscribe, share ya, supaya kami bisa lebih semangat lagi bikin konten seru lainnya. Baik, yuk kita lanjut ceritanya. Sahabatku, dalam hidup, kebahagiaan tak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya godaan datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Inilah kisah tentang sepasang suami istri yang baru saja merasakan manisnya pernikahan, namun harus hancur oleh orang terdekat, oleh darah daging sendiri. Sahabatku, mari kuajak kau kembali pada sebuah kisah yang bermula indah, seindah bunga yang baru mekar di awal musim semi. Ada sepasang suami istri muda, namanya Arman dan Laras, yang baru saja beberapa bulan menikah. Mereka adalah gambaran sempurna dari pasangan yang baru memulai bahtera rumah tangga penuh senyum, penuh tawa, penuh rencana-rencana besar yang ingin mereka capai bersama. Setiap pagi, Laras selalu menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya. Kadang hanya nasi goreng buatan tangan, kadang hanya roti bakar dan teh hangat. Tapi bagi Arman, apapun yang dimasak Laras terasa begitu istimewa. Di meja makan, mereka sering saling bertukar canda, saling menatap dengan mata berbinar. Seakan dunia ini hanya milik mereka berdua. Rumah kecil mereka berdiri di pinggir kota, tidak terlalu besar, namun nyaman. Dindingnya dipenuhi foto-foto pernikahan yang masih baru, bingkai-bingkai senyum yang mengingatkan mereka pada janji suci yang telah diucapkan di hadapan Tuhan. Setiap sudut rumah terasa hangat karena dihiasi dengan cinta. Tetangga-tetangga pun sering berkata, Arman dan Laras itu pasangan idaman. Mesra sekali, selalu tampak bahagia. Dan memang benar, mereka sering terlihat berjalan berdua di sore hari, menggandeng tangan sambil berbincang ringan. Kadang ke pasar, kadang sekadar mencari angin di taman dekat rumah. Tidak ada tanda-tanda bahwa badai akan datang menghantam kebahagiaan itu. Di malam hari, ketika lelah bekerja, Arman sering duduk bersama Laras di ruang tamu kecil mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang anak pertama yang mereka impikan, tentang rumah yang lebih besar suatu saat nanti, dan tentang perjalanan liburan yang ingin mereka jalani bersama. Aku ingin kita pergi ke Bali, Ras, kata Arman sambil menggenggam tangan istrinya. Laras hanya tersenyum malu-malu, lalu bersandar di bahunya. Betapa indahnya masa-masa itu. Semua tampak sempurna. Mereka saling percaya, saling mencintai, dan saling berjanji untuk setia sampai akhir hayat. Tidak ada yang menyangka bahwa kebahagiaan yang begitu murni akan terusik oleh sesuatu yang sangat dekat. Terlalu dekat. Karena sahabatku, terkadang justru bukan orang asing yang merusak rumah tangga, tapi darah daging sendiri. Dan inilah awal dari sebuah kisah, di mana cinta yang seharusnya tumbuh subur, perlahan-lahan digerogoti oleh pengkhianatan. Hari itu, matahari baru saja condong ke barat. Laras sedang menyapu halaman rumah, ketika suara motor berhenti tepat di depan pagar. Ia mengangkat wajahnya, dan seulas senyum mengembang di bibirnya. Rani, gumam Laras pelan. Ya, itu adalah Rani, adik kandungnya yang masih duduk di bangku kuliah. Sudah lama ia tidak pulang ke rumah orang tua karena memilih tinggal di kos dekat kampus. Namun kali ini ia datang membawa koper besar.
seakan berniat menetap lebih lama. "Assalamualaikum, Kak," seru Hani. "Sedia." "Waalaikumsalam." "Ya ampun Rani, kok gak kasih kabar dulu?" Laras menyambut adiknya dengan pelukan hangat. Di ruang tamu, Arman baru saja pulang kerja. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya langsung cerah ketika melihat istrinya menyuguhkan teh manis. Namun, matanya sempat terarah pada sosok lain. Di ruang itu gadis muda berambut hitam panjang yang sedang tertawa bersama Laras. "Mas, ini adikku Rani. Dia mau tinggal di sini beberapa waktu. Soalnya lagi ada masalah di kos." Arman mengangguk sopan. "Oh begitu? Ya, silakan saja. Anggap rumah ini rumahmu sendiri Rani." Sejak saat itu, rumah kecil yang tadinya hanya berisi 2 jiwa, kini bertambah 1 penghuni. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Rani membantu Laras memasak, mencuci, dan sesekali ikut bercanda dengan kakak iparnya, Arman. Namun, perlahan, sesuatu yang aneh mulai muncul. Arman, tanpa ia sadari, kerap mencuri pandang ketika Rani berjalan melewati ruang tamu dengan pakaian santai. Sementara Rani sendiri, entah sengaja atau tidak, seringkali bersikap terlalu manja. Kadang, ia bercanda dengan menepuk bahu Arman. Kadang pura-pura merengek, meminta tolong hal-hal sepele. "Mas, tolong dong, bukain toples ini, aku nggak kuat," katanya suatu sore, sambil tersenyum menggoda. Arman, yang biasanya kaku, justru menuruti dengan wajah yang tak lagi setenang dulu. Laras, di sisi lain, masih buta akan gelagat itu. Baginya, keberadaan Rani justru menambah ramai rumah tangga. Ia bahagia karena bisa kembali dekat dengan adik kesayangannya, tanpa menyadari bahwa dayam-dayam benih racun sudah mulai tumbuh di dalam rumahnya sendiri. Dan sahabatku, seperti api kecil yang dibiarkan menyala di tengah jerami, percikan itu lama-lama akan membesar. Laras belum tahu, tapi badai itu semakin dekat. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak kedatangan Rani di rumah itu. Awalnya, Laras merasa senang. Ia bisa berbagi cerita dengan adiknya, memasak bersama, bahkan sesekali berjalan ke pasar berdua. Namun tanpa disadari, Rani semakin sering berada di dekat Arman, seolah mencari kesempatan untuk diperhatikan. Sore itu, Laras baru saja pulang dari warung. Tangannya membawa kantong belanjaan. Ketika hendak masuk, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Langkahnya terhenti sejenak. "Mas Arman, kalau aku yang jadi model, cocok nggak kira-kira?" Suara Rani terdengar manja, diiringi tawa kecil. "Ya cocok lah, kamu kan masih muda. Cantik juga," jawab Arman sambil terkekeh. Dada Laras mendadak sesak. Ia mencoba menepis rasa itu, berusaha berpikir positif. Mungkin Arman hanya bercanda, mungkin Rani juga tak bermaksud apa-apa. Batinnya menenangkan diri. Namun, langkahnya masuk ke ruang tamu tetap disertai dengan senyum yang dipaksakan. Kak Laras, aku lagi serita-serita sama Mas Arman," ucap Rani riang, seakan tak terjadi apa-apa. "Iya, aku dengar tadi," jawab Laras datar, sambil menaruh belanjaan ke dapur. Sejak hari itu, Laras mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, setiap kali makan malam, Rani sering duduk terlalu dekat dengan Arman. Atau ketika menonton televisi, Arman tampak lebih sering menanggapi obrolan Rani dibanding istrinya sendiri. Suatu malam, ketika Laras masuk kamar lebih dulu, ia mendapati Arman masih di ruang tamu. Suaranya terdengar samar. Laras menempelkan telinga di pintu. "Mas, jangan bilang Kak Laras ya, kalau aku sering pakai parfumnya, soalnya wanginya enak banget." Suara Rani terdengar pelan. Arman hanya tertawa kecil, lalu menjawab, "Iya, tenang aja." Hati Laras
bergetar hebat. Rasa curiga mulai tumbuh. Malam itu, ia hanya bisa berbaring di ranjang dengan mata yang tak kunjung terpejam. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Namun sahabatku, begitulah sifat cinta. Kadang ia buta. Kadang ia enggan menerima kenyataan. Laras masih berusaha menolak bisikan hatinya sendiri. Ia belum berani mengungkapkan kecurigaan. Belum siap menghadapi kemungkinan pahit yang sebenarnya sudah di depan mata. Dan pada saat itulah, benih kecurigaan itu mulai tumbuh menjadi bayangan gelap yang akan segera menyelimuti rumah tangga mereka. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Udara dingin membuat rumah kecil itu terasa begitu sepi. Laras baru saja selesai menjemur pakaian di teras. Meski cuaca mendung, tubuhnya lelah. Sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di kamar. Namun, ketika hendak menuju kamar, ia menyadari sesuatu. Pintu ruang tamu sedikit terbuka dan dari dalam terdengar suara samar. Laras menghentikan langkahnya. Ia menoleh, lalu berjalan pelan mendekat. Berusaha tak menimbulkan suara. "Mas, jangan lama-lama pegang tangan aku. Nanti Kak Laras tahu." Suara Rani terdengar berbisik. "Tenang saja, dia nggak akan curiga. Kamu kan di sini dianggap adiknya," jawab Arman dengan nada lembut yang tak biasa. Darah Laras berdesir, nafasnya tercekat, seolah dunia berhenti berputar. Perlahan ia menyibakkan pintu lebih lebar, dan matanya langsung menangkap pemandangan yang menusuk hati. Di sofa ruang tamu, Arman duduk terlalu dekat dengan Rani. Tangannya menggenggam tangan adik iparnya itu. Sementara wajah mereka begitu dekat, nyaris tak berjarak. "Arman, Arman," suara Laras pecah tanpa bisa ditahan. Keduanya sontak terkejut. Rani buru-buru menarik tangannya, sementara Arman berdiri dengan wajah pucat pasi. "Laras, ini bukan seperti yang kamu pikir." Arman terbata-bata. Namun, mata Laras sudah berkaca-kaca. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. "Bukan seperti yang kupikir. Lalu apa ini?" "Aku lihat sendiri, Man." Suaranya bergetar, diiringi tangis yang tertahan. Rani hanya menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah, tapi juga ketakutan. Arman mencoba mendekat, namun Laras mundur selangkah, menolak disentuh. "Selama ini aku percaya penuh padamu. Aku percaya pada rumah tangga kita." Tapi ternyata Laras tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, seakan ikut menangisi luka yang baru saja mengoyak hati Laras. Saat itu, untuk pertama kalinya, Laras benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kebahagiaannya sedang direnggut oleh orang yang paling ia cintai dan oleh darah dagingnya sendiri. Sahabatku, disitulah awal dari luka yang nyata. Luka yang akan sulit disembuhkan karena berasal dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Malam itu terasa panjang dan menyesakkan. Laras duduk termenung di kamar. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Pikirannya bercampur aduk, marah, kecewa, hancur. Namun satu hal yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa orang yang menusuk hatinya bukan hanya suami, tapi juga adiknya sendiri. Tak tahan, Laras bangkit. Ia melangkah ke kamar tamu, tempat Rani beristirahat. Dengan sekali dorongan, pintu terbuka. Rani terkejut, berdiri gugup dengan wajah yang jelas menyimpan rasa bersalah. "Kak," suara Rani lirih, hampir tak terdengar. Laras menatapnya dengan mata merah basah. "Kenapa, Rani? Kenapa harus kamu? Dari semua orang di dunia, kenapa adikku sendiri yang tega menusukku dari belakang?" Rani menunduk,
Tubuhnya gemetar. Aku gak pernah berniat, Kak. Aku gak tahu kenapa. Jadi seperti ini. Tidak tahu. Suara Laras meninggi, bercampur isak. Kamu tahu betul, Arman adalah suamiku. Kamu lihat sendiri bagaimana aku berjuang menjaga rumah tangga ini. Lalu kamu tega. Kamu hancurkan kebahagiaan kakakmu sendiri. Hanya demi apa, Ron? Air mata Rani jatuh. Ia mencoba mendekat. Namun Laras mundur, menolak disentuh. Aku minta maaf, Kak. Aku salah. Aku terbawa perasaan. Mas Arman selalu baik padaku, selalu perhatian. Aku bodoh. Cukup. Potong Laras dengan suara bergetar. Perhatian itu kewajiban Arman sebagai kakak ipar, Ron. Tapi kamu membiarkan dirimu terbuai. Kamu tahu apa akibatnya? Kamu bukan hanya merusak rumah tanggaku. Kamu sudah merobek hatiku sendiri. Hening sejenak. Hanya suara tangisan keduanya yang terdengar. Laras memandang adiknya dengan tatapan penuh luka. Kamu adikku, Rani. Harusnya kamu jadi tempatku bersandar, bukan orang yang menikamku dari belakang. Luka ini entah kapan bisa sembuh. Rani terisak, jatuh berlutut di depan Laras. Aku mohon maaf, Kak. Aku gak tahu harus bagaimana. Aku menyesal. Namun Laras hanya berdiri kaku. Di dalam hatinya, perasaan cinta sebagai kakak dan rasa sakit sebagai istri bercampur menjadi satu. Ia ingin memeluk adiknya, tapi juga ingin mengusirnya jauh-jauh. Sahabatku, begitulah. Terkadang pengkhianatan yang datang dari orang terdekatlah yang paling menyakitkan. Karena luka dari darah daging sendiri, rasanya jauh lebih dalam daripada 1000 tikaman orang asing. Setelah percakapan penuh air mata dengan Rani, Laras kembali ke kamar. Dadanya bergetar, pikirannya kacau. Namun ada satu hal yang belum selesai. Arman, lelaki yang beberapa bulan lalu berdiri di hadapan penghulu, berjanji akan setia sehidup semati, kini justru menusuk janji itu dengan sikapnya sendiri. Arman masuk kamar dengan wajah lesu, seakan tahu bahwa badai sedang menantinya. Ia duduk di tepi ranjang, sementara Laras berdiri menatapnya dengan sorot mata tajam, bercampur luka. Kenapa, Man? Suara Laras bergetar, namun tegas. Kenapa kamu tega melakukan itu padaku? Arman menunduk. Tangannya saling menggenggam gelisah. Laras, aku hilaf. Aku gak bermaksud, aku gak bisa jelasin. Tidak bisa jelasin? Laras tertawa getir. Air matanya kembali jatuh. Kamu suamiku, Man. Aku percaya sepenuhnya padamu, tapi ternyata kamu tega membalasnya dengan pengkhianatan, bukan dengan wanita asing, tapi dengan adikku sendiri. Arman menatapnya, wajahnya penuh penyesalan. Aku lemah, Ras. Aku seharusnya bisa menjaga diri, menjaga hati, tapi Rani, dia selalu ada, selalu dekat. Aku bodoh, aku salah besar. Bodoh. Laras melangkah mendekat, menatap mata Arman lurus. Salah itu kalau tidak sengaja, tapi menggenggam tangannya, menatapnya seperti itu bukan salah, itu pilihan. Man, kamu memilih mengkhianatiku. Arman terdiam, tak mampu membantah. Suasana kamar dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa diraba. Hujan di luar seakan ikut mengiringi kesedihan yang menggantung di antara mereka. Apa semua janji yang kamu ucapkan dulu hanya omong kosong? Tanya Laras lirih. Cinta, setia, sehidup semati. Apa semuanya cuma kata-kata manis yang mudah kamu ingkari? Arman bangkit,
mencoba menyentuh bahu istrinya, namun Laras menepisnya keras. "Jangan sentuh aku, Man. Aku jijik, aku kecewa. Aku gak kenal lagi siapa dirimu sekarang." Air mata Arman akhirnya jatuh. Ia ingin bicara, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Sementara Laras berdiri kaku, hatinya hancur berkeping-keping. Sahabatku, inilah saat ketika cinta diuji di tepi jurang. Bukan oleh badai dari luar, tapi oleh pengkhianatan yang tumbuh di dalam rumah itu sendiri. Dan luka yang ditinggalkan mungkin tak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa panjang, seakan waktu berhenti hanya untuk menertawakan luka yang menyesakkan dada Laras. Ia duduk di ruang tamu seorang diri, sementara Arman dan Rani berdiam di kamar masing-masing, terbungkam oleh rasa bersalah. Hujan telah reda, tapi sisa airnya masih menetes di atap rumah kecil itu, menciptakan irama yang semakin menambah sunyi. Laras menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan senyum bahagia, tatapan penuh cinta, dan janji yang terucap di hadapan Tuhan. Air matanya kembali jatuh. Apakah semua ini hanya kenangan yang akan segera usang? Pagi harinya, Laras bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini tanpa senyum, tanpa canda. Arman duduk di meja makan dengan wajah lesu, sementara Rani memilih berdiam di kamar, malu untuk keluar. "Arman," suara Laras akhirnya memecah keheningan. Arman mendongak, matanya merah karena tak tidur semalaman. "Aku sudah memikirkan ini. Aku tidak bisa pura-pura lagi. Luka ini terlalu dalam." Arman menelan ludah, berusaha menahan air matanya. "Jangan bilang kamu mau pergi, Ras." Laras menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku istrimu, Man. Aku sudah berusaha menjaga rumah tangga kita dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana aku bisa tinggal di sini kalau setiap kali aku melihatmu, aku selalu teringat pengkhianatan itu. Dan lebih parah lagi, setiap kali aku melihat adikku sendiri." Arman menunduk, tangannya gemetar. "Aku mohon, kasih aku kesempatan kedua, Ras. Aku akan berubah. Aku akan menebus semuanya." Namun, Laras hanya menggeleng. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, sulit untuk kembali seperti semula. "Aku butuh waktu, dan mungkin jarak. Aku harus pergi dulu sebelum luka ini membunuhku perlahan." Keputusan itu meluncur dari bibirnya dengan berat, tapi juga tegas. Ia bangkit, meninggalkan Arman yang terisak di kursi. Laras masuk kamar, mulai mengemas beberapa pakaian ke dalam koper. Tangannya bergetar, tapi langkahnya mantap. "Sahabatku, kadang cinta bukan berarti bertahan mati-matian. Kadang cinta berarti berani pergi demi menyelamatkan diri sendiri dari luka yang tak henti menganga." Dan itulah keputusan besar yang Laras ambil hari itu pergi, meski hatinya masih penuh cinta yang tersisa. Pagi itu langit masih kelabu, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggelayuti rumah kecil itu. Laras berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Wajahnya basah oleh sisa tangis yang ia coba sembunyikan. Arman berdiri di hadapannya, tubuhnya gemetar menahan emosi. "Laras, jangan pergi, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan buang semua kesalahan itu jauh-jauh." Laras menatap suaminya dengan mata berkaca. Ada cinta yang masih tersisa, tapi juga luka yang terlalu dalam. "Man, aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup kalau tak ada kepercayaan. Aku pergi bukan karena aku tidak sayang. Aku pergi karena aku terlalu sakit untuk terus bertahan di sini." Arman berusaha meraih tangannya, tapi Laras menepis lembut. Tangisan Arman pecah.
Ia berlutut di hadapan istrinya, mencoba menahan dengan segala cara. "Jangan tinggalkan aku, Ras. Aku gak bisa tanpa kamu." Namun Laras hanya menggeleng, lalu melangkah keluar. Di ambang pintu, Rani berdiri terpaku. Matanya bengkak, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia ingin bicara, ingin memohon maaf sekali lagi, tapi lidahnya keluh. Saat Laras melewatinya, hanya sepatah kata yang berhasil keluar dari bibir sang kakak. "Jaga dirimu, Ron. Semoga kamu belajar dari kesalahan ini." Kata-kata itu menusuk jantung Rani lebih dalam daripada teriakan marah manapun. Ia terisak keras, jatuh, berlutut, sementara Laras melangkah pergi dengan koper di tangan. Pintu rumah tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang menyayat. Arman terduduk di lantai ruang tamu, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Rani berlari masuk ke kamarnya, menutup wajah dengan kedua tangan, menanggung rasa bersalah yang tak bisa ia hapus. Dan sahabatku, sejak hari itu, rumah kecil yang tadinya dipenuhi tawa berubah menjadi ruang kosong yang penuh penyesalan. Kepergian Laras bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga sebuah pelajaran pahit bahwa pengkhianatan sekali terjadi mampu menghancurkan segalanya. Hari-hari pertama setelah Laras meninggalkan rumah terasa berat. Ia menumpang di rumah seorang sahabat lamanya, Dina, yang dengan tangan terbuka menyambutnya. Meski ada tempat untuk beristirahat, hatinya tetap terasa kosong. Setiap malam, bayangan wajah Arman masih hadir. Janji-janji yang pernah mereka ucapkan berputar di kepalanya, membuat matanya sulit terpejam. Namun, Laras tahu ia tak boleh terjebak terlalu lama dalam duka. Ia sadar hidup harus terus berjalan. Perlahan, ia mulai menyibukkan diri dengan hal-hal sederhana. Membantu Dina mengurus warung kecil, belajar membuat kue, dan ikut kegiatan pengajian di lingkungan sekitar. Suatu sore, Dina menatapnya sambil tersenyum. "Kamu kuat, Ras. Aku salut. Banyak orang yang kalau diperlakukan seperti kamu, mungkin sudah hancur. Tapi kamu masih bisa berdiri." Laras hanya tersenyum tipis. "Aku gak sekuat itu, Din. Aku juga sering jatuh, sering menangis. Tapi aku belajar, kalau aku terus terpuruk, luka ini gak akan pernah sembuh." Hari-hari pun berjalan, dan perlahan Laras mulai menemukan arti baru dalam hidupnya. Ia mulai menulis di buku harian, menumpahkan segala sakit, kecewa, tapi juga harapan. Dari tulisan-tulisan itu, ia menemukan ketenangan. Ia sadar bahwa cinta sejati pertama-tama harus diberikan pada dirinya sendiri, bukan hanya pada orang lain. Di pengajian, Laras mendengar satu kalimat yang menusuk hatinya. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Kalimat itu menjadi penguat. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini adalah ujian, dan setiap luka pasti punya jalan untuk sembuh. Beberapa minggu kemudian, Laras mulai berani tersenyum tulus lagi. Ia membantu Dina mengembangkan warung. Bahkan, ide-ide Laras membuat usaha kecil itu semakin ramai. Dari situ, ia menemukan harga diri baru, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada Arman. Sahabatku, perjalanan Laras memang masih panjang. Namun satu hal sudah ia temukan. Meski cinta bisa dikhianati, meski janji bisa dilanggar, kekuatan untuk bangkit selalu ada di dalam hati yang berserah. Dan dari luka yang dalam, lahirlah jiwa yang lebih tegar. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah dingin dan sunyi. Sejak Laras pergi, suasana rumah itu seolah kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi tawa, hanya kesunyian yang menyiksa. Arman duduk termenung di ruang tamu, memandang kursi kosong yang biasanya ditempati Laras.
Pikirannya dipenuhi bayangan wajah istrinya, tatapan penuh cinta yang dulu selalu tulus diberikan, kini berganti dengan sorot luka yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Setiap malam, Arman dihantui rasa bersalah. Ia sadar bahwa keputusannya menyerah pada godaan adik iparnya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Laras sudah pergi, meninggalkan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Rani pun tidak menemukan kebahagiaan yang ia kira akan ia dapatkan. Setelah Laras pergi, perhatian Arman justru menjauh darinya. Hubungan yang terlarang itu kini berubah menjadi beban berat di pundaknya. Ia merasa bersalah, merasa menjadi penyebab kehancuran rumah tangga kakaknya sendiri. Hari demi hari, Arman dan Rani hidup dalam bayangan kesalahan mereka. Tatapan orang sekitar yang mulai mencurigai, bisikan-bisikan yang menusuk telinga, dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang semuanya membuat mereka semakin terpuruk. Suatu malam, Arman menangis sendirian di kamar yang dulu ia tempati bersama Laras. Ia memeluk bantal yang masih menyimpan samar-samar aroma wangi istrinya, lalu berbisik lirih, "Maafkan aku, Laras. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak akan pernah menyakiti hatimu. Namun waktu tak bisa diputar kembali. Kesalahan sudah terlanjur terjadi, dan Laras sudah memilih jalan hidup barunya jauh dari mereka." Sementara itu, di tempat berbeda, Laras sedang belajar menata hidupnya. Meski berat, ia mencoba melangkah ke depan, menjauh dari masa lalu yang kelam. Ia mungkin masih terluka, tapi luka itu justru menjadi kekuatan baru baginya untuk bangkit. Arman dan Rani hanya bisa menatap kehampaan, hidup dalam penyesalan yang tidak ada ujungnya. Mereka menyadari kebahagiaan yang sempat mereka miliki bersama Laras kini sudah hilang untuk selamanya. Dan disitulah akhir dari cerita ini tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang datang terlambat.